Lapor Ketua, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, di konten terbaru kali ini ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang pertama tentang sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada Tom Haye, Sen Patinama, dan juga PSSI terkait protes keras kepada perangkat pertandingan pada laga Indonesia melawan Irak di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Lalu informasi yang kedua yaitu terkait hasil akhir pertandingan Arema FC melawan Persija Jakarta yang berhasil dimenangkan oleh sang tamu Persija Jakarta dengan skor 2-1. Namun pada laga tersebut terjadi insiden yang nyaris saja terjadi baku hantam. Nah, ini lagi-lagi harus sering kita ingatkan bahwa tensi di atas lapangan, emosi di atas lapangan, hasil akhir dan sebagainya itu harus kita jadikan sebagai motivasi untuk lebih baik ke depannya. Jangan malah dilampiaskan sehingga hal-hal yang kita takutkan gitu ya, peristiwa-peristiwa di masa lalu itu takutnya bisa terulang lagi. Nah, dengan meminimalisir itu bisa kita hindari dan tentunya sepak bola Indonesia lebih baik lagi, bisa lebih maju dan bisa bersaing di level Asia maupun di level dunia. Oke teman-teman, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dulu, bantu channel ini supaya mencapai 2000 subscriber. Lalu tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita bahas yang pertama itu terkait sanksi FIFA yang dijatuhkan kepada Tom Haye, Sen Patinama dan juga PSSI. Nah, untuk Tom Haye dan Sen Patinama itu mereka kan FIFA menilai bahwa mereka melakukan protes keras kepada perangkat pertandingan. Dalam hal ini adalah wasit yang memimpin pertandingan pada laga tersebut, yaitu wasit yang bernama Ma Ning dari Cina. Kita tahu sendirilah ya bahwa wasit tersebut itu keputusannya banyak sekali yang bisa diperdebatkan gitu, ya kan? Nah, ini yang memicu ketidakpuasan. Sudah kita kalah, wasitnya kayak culun kayak gitu, ya kan? Wajar lah ya, kalau terjadi protes ya manusiawi. Apalagi ekspektasi timnas Indonesia kan untuk lolos ke Piala Dunia kan besar sekali gitu. Jadi dengan peristiwa-peristiwa seperti ini harusnya FIFA itu mampu melihat secara komprehensif, secara detail gitu. Jangan melihat dalam satu kejadian saja. Lihat dong wasitnya, apakah sudah benar atau belum, panitianya. Dari segi jadwal juga kan kita ngaco gitu. Masa iya kita hanya punya waktu bersih 2 hari untuk menyiapkan pertandingan? Kan itu gak lucu. Itu gak diusut gak? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Belum lagi seperti mafia-mafia di belakang. Apa kabar dengan semua itu? Mana? Ya kan? Bukti FIFA menaungi semua federasi sepak bola di dunia ini. Ada gak? Karena kan kita melihat lah kenapa. Apalagi sanksinya yang diberi kepada Tom Haye dan Sen Patinama itu berat. Oke lah dalam segi nominal ya, hanya 104 juta itu pun bukan uang besar untuk PSSI gitu. Tapi yang merugikan adalah Tom Haye dan Sen Patinama itu dihukum larangan bermain sebanyak 4 pertandingan dalam laga internasional bersama timnas Indonesia. Ini kan merugikan, bro. Gitu. Apalagi kan di bulan November ini kan timnas Indonesia gak ada jadwal pertandingan ya. Tidak memutuskan untuk mengambil FIFA Matchday. Ini kan rugi, berarti kan kapan lagi FIFA Matchday ya? Nah, ini yang menurut saya PSSI harus melakukan banding terhadap hal ini. Ya minimal kalau uang oke lah uang gitu, tapi jangan sampai ada larangan bermain seperti ini gitu. Ini menurut saya tidak adil keputusannya ya, sangat tidak adil. Oke, dan untuk PSSI, kenapa PSSI denda? Ini karena berhubungan dengan supporter sebenarnya ya. Pada laga itu juga kan kita menyaksikan supporter timnas Indonesia karena tidak merasa wasit memimpin pertandingan dengan baik, itu meluapkan ekspresi dengan melemparkan botol minuman ke tengah lapangan. Nah, ini yang menurut FIFA, wah ini pelanggaran nih, makanan empuk nih. Kan gitu, ujung-ujungnya kan kita yang rugi. Gitu. Oke lah, ekspresi supporter ya memang kita pun yang nonton di rumah kan greget juga. Wah, kalau ada di lapangan kan kita udah udah kayak gimana gitu ya. Namun menurut saya sanksinya terlalu berat aja gitu ya, sampai 1 miliar, 1, berapa miliar gitu ya, ada buntutnya gitu ya, ada ekornya. Mudah-mudahan saja PSSI bisa melakukan banding terkait hal ini, apalagi yang berhubungan dengan pemain seperti Tom Haye dan Sen Patinama itu. Apalagi Tom Haye kan itu ruhnya di timnas Indonesia, di lini tengah bagi timnas Indonesia. Kalau sampai timnas Indonesia di FIFA Matchday ke depan tidak bisa main, Tom Haye ini kan repot juga gitu ya. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, ini terkait hasil akhir pertandingan Arema FC melawan Persija Jakarta. Saya menyaksikan laga ini dari awal sampai akhir, dan Arema sebenarnya di babak pertama itu main bagus. Itu ya, mereka seperti biasa memanfaatkan servis, memanfaatkan counter.
dan sempat mencetak gol pertama di babak pertama melalui golnya Paldeci ya, melalui golnya Paldeci lewat skema bola mati atau tendangan bebas. Nah, unggul 1-0 di babak pertama, feeling saya wah Arema di babak kedua akan lebih merapatkan barisannya, akan lebih memperkokoh pertahanannya, karena kan Persija pasti bermain terbuka. Gitu, karena mereka Persija itu sangat berambisi untuk mendapatkan 3 poin. Nah, namun yang terjadi di babak kedua, Arema justru malah longgar di lini pertahanan. Ini yang menjadi masalah Arema dari laga ke laga, yaitu masalah pertahanan. Gitu ya. Mereka ini sampai sejauh ini saya lupa udah kebobolan berapa gol tuh Arema FC. Intinya banyak lah ya, dalam setiap pertandingan itu mereka selalu kebobolan. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi pelatih Arema FC. Ya, kalau pertahanannya kopong, meskipun di depannya bagus, ya ngapain? Itu ya, ketika Anda mencetak gol itu kan berpotensi untuk kebobolan, untuk disamakan, bahkan untuk kena comeback. Ini kan yang terjadi di laga melawan Persija Jakarta. Ini depan Arema, saya harus akui memang mereka punya Dalberto. Itu kan sampai saat ini kan dia menjadi top skor Bali Super League sampai dengan pekan ke-12. Namun sayang sekali, tajamnya lini depan itu tidak didukung oleh kokohnya barisan pertahanan. Nah, ini yang harus segera diperbaiki oleh Arema FC gitu ya. Mumpung laga masih panjang, pertandingan pun masih banyak, jadi masih banyak waktu untuk memperbaiki hasil rekor buruk ya di pertandingan ke belakang. Nah, lalu 2 gol dari Persija Jakarta ini dicetak oleh Excel. Excel pada laga ini tampil on fire ya, dia mencetak brace, mencetak 2 gol dan berhasil membawa Persija comeback dan meraih 3 poin di Kanjuruhan. Nah, namun masuk ke akhir babak kedua, ini terjadi insiden yang menurut saya ini waduh sangat disayangkan gitu ya. Untung aja gak terjadi chaos lebih skalanya lebih besar gitu ya kan. Untungnya tim keamanan sigap dalam meraih keributan, dan untung saja penonton yang hadir di stadion itu tidak terprovokasi, karena kan apalagi kan untungnya juga jumlah supporternya juga yang hadir ke stadion itu sedikit, tidak full house, tidak penuh gitu. Kalau penuh wah dikhawatirkan tragedi ke belakang itu bisa terulang lagi ya, lewat provokasi-provokasi yang terjadi di atas lapangan. Gitu kan? Kalau penonton kan menyaksikan pertandingan gitu. Ketika di atas pertandingannya itu bermasalah, ini akan memicu emosi dari penonton, apalagi kan tuan rumah kalah tuh Arema FC. Nah, insiden ini itu bermula dari siapa ya? Saya lupa lagi. Bermula dari Paulinho yang dengan sengaja menekel Alano ketika Alano tidak memegang bola. Itu ujung-ujung ditabrak aja gitu ya, sampai Alano pun ya kita sadar diri aja kita. Kalau posisi kita yang ditabrak ya kita emosi meskipun dia teman kita kan gitu. Lu nyari apa gitu ya, bola udah gak ada lu malah ngahajar pemain yang udah gak pegang bola. Itu kan bukan niat untuk merebut bola, itu adalah niat untuk mencederai, niat untuk memprovokasi, bersikap tidak fair play gitu. Dan menurut saya Paulinho ini harus dihukum nih oleh Komisi Disiplin PSSI karena dia ini yang memancing keributan. Gitu. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan di video-video yang lalu, bahwa Liga Indonesia ini gak butuh pemain-pemain yang memang bermental hanya untuk mencari kerusuhan. Gitu ya. Yang kita cari adalah kualitas dan kedewasaan bermain agar bisa ditiru, dicontoh oleh pemain-pemain lokal di Indonesia agar mereka lebih bisa berkembang lebih baik lagi. Kalau yang datangnya model kayak Paulinho seperti ini, wah itu ngapain gitu. Ini kalau sampai tidak dihukum oleh Komisi Disiplin PSSI, wah ini keterlaluan ya, karena Paulinho itu sengaja ya untuk menghantam Alano. Entah tendensi apapun saya kurang paham ya, karena mereka juga kan dalam kondisi tertinggal, lalu juga terkena kartu merah yaitu Paldeci gitu ya. Jadi mungkin ya memang panas di asal lapangan harusnya dilakukan dengan hal-hal yang memang tidak berujung kepada memancing keributan. Padahal kan terprovokasi tuh. Ofisial dari Persija Jakarta itu kan terprovokasi. Ditambah lagi ofisial Arema pun terprovokasi ya. Pada akhirnya ribut dong. Jadi saja gak ada baku hantam. Waduh, kalau ada baku hantam ini kasus ya. Kita itu sedang memperbaiki liga ini. Ya, satu tahap sedikit demi sedikit ya kan, kita naik liga kita dari peringkat di bawah 20 sekarang kita sudah berada di peringkat 20
gitu ya. Apalagi kalau tetap bisa bertahan, itu berpotensi bertambah satu kuota untuk di ACL tuh. Ini kan proses liga kita menuju ke impian kita semua, bahwa Liga Indonesia itu bisa bersaing dengan Liga Arab, Liga Jepang, bahkan lebih jauhnya kita bisa bersaing dengan Premier League, La Liga. Itu kan gak ada yang tidak mungkin, asal semua stakeholder ya kan yang berada di lingkaran sepak bola ini itu bahu membahu membangun sepak bola yang lebih sehat, lebih kompetitif, lebih profesional, menjunjung fair play. Itu kan harapan kita semua. Nah, jadi bukan saya tapi kita semua berharapkan tidak ada insiden-insiden yang memang memilukan lagi lah ya, seperti di masa lalu. Kedepannya semoga damai aja ya, kita fokus kepada pembinaan generasi muda, lalu juga fokus juga terhadap prestasi baik itu di liga, prestasi timnas Indonesia, agar tentunya kalau liga kita berhasil meroket naik ya kan ke puncak yang memang semestinya ada, itu kan yang harum kan siapa? Bukan PSSI, bukan operator liga, bukan klub, tapi kan semua bangga. Apalagi sepak bola ini adalah olahraga yang memang magnetnya itu sangat kuat gitu untuk mencuri perhatian semua orang, itu kan sangat kuat sekali. Nah, jadi semua peristiwa yang terjadi dalam sepak bola ini akan disorot, akan ditonton, akan dilihat oleh semua orang ya yang merasa dirinya adalah pecinta sepak bola. Itu teman-teman, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan ya. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Salam sepak bola.